Halo Teers, kali ini aku mau tutorial cara cetak KTPU sampai dengan cara baca KTPU. Simak yuk! Nah, teman-teman boleh login akun MyUT masing-masing. Lalu di bagian kiri halaman MyUT itu ada beberapa pilihan. Nah, teman-teman klik tanda panah yang bagian ujian, lalu di situ pilih dan klik jadwal dan lokasi ujian. Lalu akan muncul halaman seperti yang ada di gambar ya, yang di sebelah kanan tertulis cetak kartu tanda peserta ujian. Jadi KTPU itu adalah kartu tanda peserta ujian ya. Nah, lanjut di bagian bawah itu ada tulisan cetak dan di bawahnya lagi itu adalah KTPU kita. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah halaman cetak KTPU, dan kolom bagian KTPU itu juga bisa kita scroll ya untuk lihat ada berapa halaman KTPU kita atau ada berapa jenis ujian yang kita dapatkan, karena kebetulan kita ada 3 jenis ujian. So dipastiin lagi ya mata kuliah kita yang diambil pada semester ini tuh berapa mata kuliah, dan pastikan sesuai dengan yang di KTPU. Jadi misalkan di KTPU itu hanya ada 1 halaman jenis ujian UTM saja. Nah, diperhatikan lagi mata kuliah yang ada di halaman KTPU untuk jenis ujian UTM, itu mata kuliah kita sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap semua mata kuliah kita ada di tabel halaman KTPU yang UTM, artinya kita tidak mendapatkan jenis ujian UO dan THE, tapi hanya mendapatkan jenis ujian UTM. Nah, ini contoh KTPU untuk UTM. Kak, kok cuman ada mata kuliah, tanggal, ruang, kursi, dan data diri ya? Terus lokasi ujiannya di mana, Kak? Nah, untuk lokasi ujian sendiri itu teman-teman bisa ngelihat dari tempat ujian yang ada di atas tabel tuh. 317171 garis miring Jakarta Selatan. Itu artinya kita memilih lokasi ujian di Jakarta Selatan. Dan ini sebagai contoh aja ya. Lalu dari tempat ujian kita ke bawah dan lihat nomor ruang, nomor kursi, dan tanggal kita ujian. Nah, 4 hal ini akan dicocokkan kembali ke data yang akan di-share di IG atau website UT daerah yang memegang lokasi ujian kita. Nah, untuk contoh yang ada di gambar adalah contoh mahasiswa yang memilih lokasi ujian di Jakarta Selatan. Yang dimana Jakarta Selatan ini adalah wilayah lokasi ujian yang dipegang oleh UT Jakarta. Jadi, untuk informasi gedung itu ada di website atau di IG UT Jakarta ya. Beda lagi nih sama yang memilih wilayah lokasi di luar Jakarta, Cikarang, Bekasi, atau Karawang. Misalkan memilih lokasi ujian di Tangerang, walaupun kita adalah mahasiswa UT Jakarta, kalau memilih lokasi ujian di wilayah Tangerang, Tangerang Selatan, atau Banten lah ya, itu akan mendapatkan informasi gedung dari website atau IG UT Serang. Kenapa? Karena Tangerang, Tangerang Selatan, dan lokasi Banten itu dipegang oleh UT Serang wilayah lokasi ujiannya. Berlaku juga seperti yang memilih wilayah ujian di Depok, walaupun mahasiswa UT Jakarta tapi memilih lokasi ujian di Depok, maka untuk informasi gedungnya akan ada di website atau di IG UT Bogor karena Depok dipegang oleh UT Bogor. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh tabel untuk data lokasi gedung wilayah Jakarta. Tadi kan contoh KTPU-nya untuk ujian UTM yang dimana mahasiswa tersebut memilih lokasi ujian di Jakarta Selatan, yang dimana Jakarta Selatan itu adalah lokasi ujian yang dipegang oleh UT Jakarta, ya kan? Nah, jadi data informasi lokasi gedung itu ada di IG atau di website UT Jakarta ya, seperti tabel ini contohnya. Cara mencari lokasi ini juga berlaku untuk UT daerah lainnya yang sistemnya juga sama seperti ini. Nah, cara bacanya, cek KTPU kembali lalu lihat kode tempat ujian, tanggal, nomor ruang, nomor kursi. Lalu dicocokkan kembali dengan data informasi lokasi ujian yang akan di-share di web atau IG UT daerah yang memegang lokasi ujian kita. Karena di tabel seperti ini nanti akan muncul data yang sama dengan apa yang ada di KTPU. Kalau data kursi nggak ada nggak apa-apa ya. Setelah pencocokan data antara KTPU dengan data informasi lokasi gedung yang di-share di web atau IG UT daerah yang memegang lokasi ujian kita, maka akan langsung ketemu nih lokasi ujian kita di mana. Nah, kita langsung praktek aja. Misalkan KTPU UTM tadi adalah KTPU aku ya, yang dimana tanggal 24 Juni 2023, nomor ruang 21, nomor kursi 13, tempat ujian 317171 garis miring Jakarta Selatan. Itu akan dapat gedung lokasi ujian di tabel pertama SMP PGRI Ciputat. Kenapa? Karena tabel yang SMP PGRI Ciputat itu sudah sesuai dengan KTPU aku, yang dimana tempat ujian dengan kode 317171 garis miring Jakarta Selatan dan nomor ruangnya di situ terdata 1/22, yang dimana artinya nomor ruang yang rentan dari 1 sampai 22. KTPU aku kan nomor ruangnya 21 nih, jadi masuk dong di rentang 1 sampai 22.
Terus untuk yang nomor kursi yang tadi kakak bilang dicocokin nomor kursinya juga gimana kak? Itu soalnya nggak ada nih nomor kursinya. Nah, ada beberapa UT daerah yang memang tidak mencocokkan nomor kursi untuk mencari gedung lokasi ujiannya. Kayak gambar ini nih, nggak ada nomor kursi yang bisa dicocokkan dengan KTPU untuk mencari lokasi. Kalau zaman aku dulu, ada nomor kursi untuk dicocokkan juga dengan KTPU. Tapi nggak apa-apa, apapun itu datanya, nanti teman-teman tetap cocokin data yang ada di KTPU dengan data info gedung lokasi yang akan di-share di IG atau website UT daerah yang memegang wilayah lokasi ujian yang kita pilih. Oh iya, tapi juga ada ya UT daerah yang dimana lokasinya langsung tertulis pada KTPU. Jadi nggak perlu tuh nyocok-nyocokin data kayak gini. So, kalau belum ada nama gedung ujiannya di KTPU, mungkin sistem UT daerahnya seperti ini. Jadi ikutin aja seperti ini. Lanjut, untuk KTPU UO, ujian online. Nah, ini untuk contoh KTPU UO, yang dimana lokasi ujiannya itu sudah ada. Jadi tinggal ikutin aja yang ada di KTPU. Nah, untuk yang UORP itu akan muncul tabel di mana link Zoom-nya dan juga password untuk login ke user UORP-nya. Tapi di sini nggak ada contoh KTPU UORP. Jadi yang dapat UORP atau mungkin pindah ke UORP dengan alasan tertentu, maka akan muncul KTPU UORP nanti. Nah, untuk UO sendiri itu juga ada kata sandi nih. Jadi untuk login nanti di lokasi yang sudah ditentukan menggunakan sandi yang ada di KTPU, maka dari itu KTPU di bawah ya. Untuk UO sendiri ini terkadang ya ada beberapa UT daerah yang mengubah jadwal tanpa pemberitahuan ke kita, baik dari WA ataupun dari manapun, itu kita nggak dikasih tahu. Jadi jangan berpaku pada cetak KTPU satu kali saja, tapi cetak KTPU secara berkala. Misalkan sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Karena kalau misalkan kita cuma 1 kali atau 2 kali dengan rentan waktu yang cukup jauh jaraknya dari yang pertama kali buka atau cetak KTPU, itu kita nggak bakalan bisa tahu UO kita itu jadwalnya berubah atau enggak gitu. Jadi diharapkan untuk cetak atau cek KTPU secara berkala dan sesering mungkin sampai hari H ujiannya selesai. Jadi harus teliti ya teman-teman untuk ngelihat tanggal dan harinya. Kalau perlu untuk semua jenis ujian, jangan cuma UO aja. Walaupun memang kebanyakan UO yang sering berubah dengan sendirinya. Lanjut, contoh KTPU THE. Nah, kalau untuk KTPU THE ini memang agak sedikit berbeda tabelnya karena ada tanggal mulai dan hingga. Apa sih mulai dan hingga? Tabel mulai dan hingga itu adalah rentan waktu kita dari download soal sampai dengan upload jawaban. Tapi batas pengerjaannya tetap 6 jam setelah download soal sudah harus upload jawaban ya. Misalkan teman-teman itu download soalnya jam 7 pagi. Berarti teman-teman sudah harus upload jawaban jam 12.59 siang hari di tanggal yang sama. Jadi teman-teman dari download soal itu boleh lihat atau hitung 6 jam ke depan itu jam berapa. Nah, itulah jam yang harus teman-teman upload jawabannya. Nanti di website THE-nya juga ada kok muncul tabel yang dimana tabel download soal itu jam berapa. Nah, nanti sebelahnya itu ada unggahnya itu harus jam berapa. Jadi nanti saat masuk web THE itu masih kosong semua nih. Saat teman-teman klik unduh untuk unduh soal atau download soal, maka akan muncul jam teman-teman download. Misalkan downloadnya jam 7 tadi, ya akan muncul 07.00. Dan satuan waktunya itu biasa pakai WIB ya. Jadi yang dilihat download soal dan upload jawaban itu adalah WIB. Biasanya ya, karena sesuai dengan yang di KTPU tulisannya WIB. Atau boleh ditanya ke UT daerah masing-masing kalau masih ragu atau bingung. Nah, lanjut. Kalau sudah muncul waktu unduh karena tadi udah unduh soal, maka di sebelahnya itu akan muncul kolom unggah yang dimana sebelahnya itu akan ada muncul waktu dimana teman-teman sudah harus upload jawaban. Jadi nanti di web THE itu akan ada kolom unduh soal, sebelahnya waktu unduh soal tadi jam berapa, dan muncul waktunya itu saat sudah unduh soal. Lalu di bagian kanan akan ada kolom unggah, dan di sebelahnya lagi itu ada kolom akhir unggah. Nah, kolom akhir unggah inilah yang menjadi catatan kita jam berapa kita sudah harus upload jawaban. Jadi teman-teman juga bisa lihat dari situ nih kalau masih bingung membaca KTPU THE masalah
jam berapa harus upload jawaban. Tapi kalau untuk tanggal mulai dan hingga sudah paham ya. Mulai itu adalah tanggal ujian THE kita dan hingga itu adalah rentan waktu kita dari download soal sampai upload jawaban. Nah, kalau bisa teman-teman itu download soal di tanggal tabel mulai karena memang itu adalah tanggal kita ujian THE. Jangan ambil di tanggal hingga karena kita nggak tahu kan ada kendala apa. Walaupun kata orang-orang bisa kok download soal saat di tanggal yang hingga. Lagi pula kalau kita download di tanggal yang ada di tabel hingga, itu kita juga bakalan upload jawabannya mepet waktu. Nah, biasanya tuh suka ada kendala kalau mepet-mepet. Ya sama lah kayak kita upload jawaban tugas, jangan pernah mepet. Jadi downloadlah soal saat tanggal mulai. Yang dimana tanggal mulai yang ada di KTPU itu adalah memang tanggal kita ujian. Jam malam juga nggak apa-apa kok, toh juga upload jawabannya bisa di tanggal esoknya kan, yang di tanggal tabel hingga ini. Misalkan download soalnya jam 10 malam, berarti upload jawabannya jam 3.59 esok harinya yang di tanggal hingga itu. Jadi mohon dipahami ya teman-teman ya, untuk tanggal mulai dan tanggal hingga itu bedanya sama tanggal pengerjaan dan upload itu apa. Misalkan nih KTPU yang ada di gambaran layar ini adalah KTPU punya aku. Berarti emang jadwal ujian THE aku itu yang di tanggal 5 Juli yang dimana ada di tabel tanggal mulai. Nah, jam 6 pagi itu memang aku udah bisa download, tapi jam 5 subuh aku belum bisa download walaupun di tanggal 5 Juli di tanggal yang sama. Karena startnya itu mulai jam 6 pagi. Jadi aku mau download jam 7 pagi, jam 8 pagi untuk download soal itu terserah aku. Yang penting uploadannya 6 jam setelah aku download soal. Aku mau download soal malam pun juga gak apa-apa. Berarti penguploadannya itu sampai subuh esok harinya yang ada di tanggal hingga. Tapi kayak kata aku tadi, download soal itu ikutin tanggal mulai aja yang ada di tabel mulai, jangan yang di tabel hingga karena kita nggak tahu ada kendala apa nantinya. Atau di tabel hingga itu anggap aja sebagai tanggal untuk upload jawaban bagi mahasiswa yang mendownload malam hari pada tanggal mulai. Itu kalau aku ya kalau teman-teman ada cara sendiri nggak masalah. Untuk cari aman aja, jadi aku saranin teman-teman untuk menganggap tabel hingga itu adalah tabel untuk upload jawaban bagi mahasiswa yang mendownload soal di malam hari. Nah, untuk tabel kata sandi, itu kata sandi untuk login ke user THE-nya. Jadi nanti usernya NIM, kata sandinya dari sini. Untuk kolom tabel waktu ujian gak usah dilihat ya, karena waktu ujian untuk THE itu ada di tanggal mulai. Nah, untuk batas pengerjaannya biasa ada di bawah tabel. Berapa jam sudah harus kita upload jawabannya dari download soal. Kayak aku tadi contohnya 6 jam. Kak, kalau yang skema UAS yang di-share-share gitu kayak gini, itu ada jam ujian juga, sama dengan yang di katalog. Itu apa ya, Kak? Nah, untuk yang di link skema UAS atau katalog, memang ada tulisan 12, 13, 14. Itu sebenarnya untuk yang zaman dulu yang dimana jenis ujiannya hanya UTM. Cara bacanya hari pertama, jam kedua. Tapi kan untuk KTPU yang sekarang itu sudah tertera jelas juga tanggal dan jamnya, baik itu UTM, UO, ataupun THE. Jadi yang di katalog ataupun yang di skema UAS itu diabaikan aja ya, sesuaikan aja sama KTPU-nya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk tutorial cara cetak KTPU dan cara baca KTPU. Ingat, selalu ikuti data di KTPU dan sering-sering cek data KTPU, takutnya ada jadwal yang berubah dengan sendirinya. Satu hal penting lagi, jangan pernah share KTPU ke publik. Kenapa? Karena di bagian THE dan UO itu kan ada kata sandi. Nah, itu privasi, jadi nggak boleh orang lain tahu karena nanti bisa disalahgunakan. Walaupun UTM itu nggak ada kata sandi, tapi kita dapat THE sama UO juga, itu saat kita share KTPU semuanya akan nggak ikut ke share gitu. Karena kan satu file satu PDF gitu kan. Tapi kalau bagi teman-teman gak masalah untuk di-share, dalam arti misalnya teman-teman mau tanya siapa yang kira-kira satu lokasi sama aku ya. Nah, itu boleh kok teman-teman share, tapi dengan satu syarat, disensor data diri dan password untuk THE dan UO. Oke, itu dulu aja. Semangat untuk belajar dan selamat menjelang ujian.